Terus yang kedua, ya ini mungkin yang bapak-bapak jarang baca ya, di bawah. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yuzhala alayya. Saya yakin jarang dibaca Pak ya. Apa malah baru tahu hari ini? Kalaupun ini enggak mesti buru-buru bismillahirrahmanirrahim doang malah. Jadi doa orang jalan itu doanya dua ini. Orang mau keluar rumah, mau ke Alfamart, mau ke Warteg, apalagi kerja dan ke Sumatera, ke Kalimantan. Aku berlindung, bismillahirrahmanirrahim sama, berlindung dari 4 ini isinya 8. Aku berlindung kepada an adillah au udhalla, tersesat atau disesatkan. Nah, tersesat atau disesatkan. Google Map-nya ngaco. Kalau disesatkan tanya orang, mana rumahnya Pak Yusron? Oh sana, di kampung sebelah, pada rumahnya di sini misalnya. Nah, rumahnya Pak Iwan, oh di sana. Nah, misalnya. An azilla au zalla, aku berlindung dari tergelincir atau digelincirkan. Tergelincir tahu-tahu nyoper meleng di anu sana, tol Kanji atau di mana itu yang tol baru? Atau ger masuk jurang. Au uzalla, digelincirkan berarti dijorokin orang. Nah, saya ini punya kemarin ngerukyah orang Pak, jam 12 itu jatuh di dekat Cisadane. Anak SMA pulang dari kafe katanya. Sekarang nggak sadar. Ini ada katanya, padahal dia di Cisadane yang gereja itu, yang dari Cikokol. Ya, ya di situ dia, saya dijorok dan sakitnya nggak seberapa, motornya nggak terlalu rusak. Cuman dia jadi nggak sadar begini terus. Ini ada saya rekam kemarin. Sempat saya rukyah. Cuman pendelangannya masih fungsi. Coba ini, nah ini nggak kelihatan ya. Nggak terlalu kelihatan. Ya jadi setelah itu dia cuman begini aja di rumahnya sekitar seminggu. Nggak kelihatan ya karena ini. Motornya nggak terlalu rusak. Terus secara medis sakitnya di kaki. Cuman sebelum saya rukyah kan banyak ya dukun-dukun juga yang datang, tapi prediksinya mirip gitu. Oh ini ketempelan gitu kalau bahasanya orang ini, ketempelan. Cuman kalau saya respon nggak dia, coba kamu pegang hidung, dia masih bisa. Coba kamu pegang mata, masih bisa. Saya bismillah pegang ini masih. Jadi dia masih, cuman memang dia kekuatan di dalamnya itu, dia itu sadar tapi tidak bisa mengendalikan. Jadi kalau mau nonjok emaknya itu dia ngerti, cuman dia nggak kuat untuk menahan. Ya, jadi kekuatan di dalamnya mulai kuat. Jadi kalau kamu tadi nonjok siapa, emak gitu, cuman dia kayak ada pengaruh lain yang dia gampol. Ya dia sadar, karena ada yang full nggak sadar, ada yang semi sadar, ada yang sadar tapi dia nggak bisa mengendalikan. Jadi ditanya kamu ngapain tadi, banting TV, banting mobil, banting mobil itu limbat gitu ya. Ya itu ada. Kemarin udah, ini masih fungsi respon. Artinya kalau respon begini, Qur'annya dibanyakin, Al-Baqarahnya. Al-Baqarahnya syukur bagusnya orang, bagusnya langsung orang, kalau enggak minimal pakai kaset. Walaupun pengaruhnya tetap luar biasa orang, tapi daripada denger yang lain, karena itu pertarungan. Minimal mengurangi sampai dia kosong, habis dan normal kembali. Terus an adlima udlama, an ajala au izala alayya, aku berlindung dari berbuat bodoh atau dibodoh-bodohin. Nah, berbuat bego atau begoin. Jadi orang mau pergi itu doanya ini Pak, 8 ini. Berlindung dari tergelincir ya, kan di kantor kita juga sering dibego-begoin juga kan. Kadang kalau enggak berbuat bego juga. Ya, makanya kita mohon perlindungan dari 8. Ya. Tapi orang mau tidur itu Pak, doa mau tidur itu ternyata lebih banyak daripada doa mau bepergian. Padahal kayaknya kalau tidur kita nggak ada, nggak yang tidur itu persiapan, latihan tidur nggak ada kan. Tapi ternyata ada satu sahabat, saya mempersiapkan tidur dengan melek itu sama. Bapak-bapak, kalau lebih bisa lebih khawatir diganggu orang ketika melek apa ketika tidur? Lebih bisa mengantisipasi kalau lagi melek apa tidur? Melek. Kalau kita disiram orang, mau dilempar orang,
ketika melek sama tidur itu persentase selamatnya lebih banyak di mana? Melek. Tapi kita ini ada sahabat itu, saya memaknai tidur itu sama dengan memaknai melek. Karena tidur itu satu-satunya ibadah yang ikhlas. Bapak pernah nggak semalam? Saya nggak ikhlas banget semalam tidur karena mimpinya kepotong gitu. Jarang orang tidur nggak ikhlas itu. Dan nilai ibadahnya di mana? Bukan di tidurnya, di persiapan ketika tidur. Dan ternyata orang mau tidur itu ada 11 doa. Yang kita paling doanya bismika Allahumma wa bismika amut itu doang kan? Ternyata orang bepergian mau kerja mau ini cuma 2 doang. Tetapi ternyata doa tidur itu lebih banyak. Di antaranya nih kita baca sebelum nanti syair. Ya, ini di antara yang mungkin kita juga jarang. Saya juga apal pun jarang baca. Ini kurang fotokopinya. Ustaz. Ini masih banyak ini. Tadi saya fotokopi 20. Ya fulan idza awaita ila firashik faqul. Ini perintahnya Abu Umamah. Allahumma aslamtu nafsi ilaika, ya. Wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Nah, itu sampai situ di antaranya. Jadi orang mau tidur itu sebegitu formalnya dalam Islam. Lebih formal dari tadi mau pergi. Mohon perlindungan kepada 8 perkara. Ya Allah, aslamtu nafsi ilaika. Aku pasrah ya Allah. Pasrah. Terus aku hadapkan wajah kepadamu. Aku serahkan urusan kepada kamu. Aku berharap dan takut kepadamu. Tiada perlindungan kecuali amantu, aku beriman kepada kitabmu dan aku beriman kepada nabimu. Itu memproklamirkan sebelum tidur sampai begitu, Pak. Jaminannya apa? Di halaman sebelum terakhir itu. Oh, ada yang fotokopinya double. Ada enggak? Ada yang enggak ada deh. Ini karena buru-buru nyeteplesnya jadi ada yang double ada yang. Nah, mungkin ada yang ini malah double 3 1 doa. Semalam tuh buru-buru dari staplesnya buru-buru. Ini kalau kurang fa innaka in mita, garansinya min lailatika mita alal fitrah. Kalau kita sudah baca doa itu, Pak, ternyata dibangunin enggak bangun-bangun kayak Mbah Surep. Bangun tidur lagi, tidur enggak bangun-bangun. Innalillah, karena ada yang meninggal kayak orang tuanya Ria Ricis, kayak ayahnya Oki Setiana Dewi itu, dia tidur ketika meninggalnya habis tidur. Cuman subuh nggak bangun lagi. Ya. Ini makanya Oki itu punya banyak pesantren tahfidz ya. Ya. Maka kalau dia baca doa itu terus dia ternyata nggak bangun, maka mita alal fitrah, matinya dalam keadaan suci. Wa in asbata khairan. Kalau bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana nusur, maka bangun dalam keadaan kebaikan. Ya. Ini. Jadi subhanallah luar biasa. Tidur itu dalam Islam begitu formalnya. Karena itu salah satu ibadah yang nilainya paling sempurna. Karena tidak ada tidur yang ria. Ada nggak, Pak, tidur ria? Jadi posting, nanti kalau bawa tidur tolong di foto lalu di-upload. Ada nggak? Nggak ada. Kalau sedekah bisa ria, baca Quran bisa ria, nyumbang bisa ria. Tapi salah satu ibadah yang tidak ada ria itu diantaranya adalah tidur. Tidur itu dalam Islam dimensinya ibadah. Yang kedua, tidak ada tidur yang tidak ikhlas. Oh, enggak ikhlas banget. Kenapa? Mimpinya tanggung. Baru mau ronde Gresio Poli baru mau menang ternyata akhirnya jadi kalah sama Icuk Sugiarto. Namanya mimpi kan ngaco begitu. Ya, enggak ada tidur itu yang enggak ikhlas, enggak ada tidur itu yang riya. Makanya nilai tidur itu, bahkan tidur itu bisa 4-5 jam kan? Nilai ibadahnya itu di mana? Bukan di tidurnya, di pratidurnya. Baca doa enggak? Wudu enggak, terus doa di antaranya ini. Nah, nanti setelahnya itu, setelah tidur kalau ternyata kepalanya pindah kemana, kakinya pindah kemana, itu tetap dihitung ibadah. Jadi bukan, tapi proses ketika tidurnya. Karena apa? Kalau cuma tidur diam, orang kafir sama-sama tidur. Orang Yahudi tidur. Orang Konghucu tidur, sama tidur. Fungsinya sama. Cuma nilai ibadahnya
itu tergantung ilmu sebelum tidur, dan itu butuh belajar. Tidak ada agama yang lain yang ngajarin sampai tidur itu sebegitu luar biasa. Ya, itu. Oke, terakhir syairnya ini lagunya sama dengan yang pertama, cuman dia langsung versi langsung matangnya Indonesia. Dengarkanlah kata Nabi, perintahnya kita turuti, sebaik-baik seorang abdi belajar mengajar kitab suci. Jika Anda akan membaca ayat Quran kapan saja, baca ta'awudz terlebih dulu, jangan biarkan itu berlalu. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Quran, salatullahi wassalam ala man uhiyal Quran wa ali baitihil kiram wa sahbihi dzawil Quran wa ali baitihil kiram wa sahbihi dzawil Quran. Bacalah selalu bismillah jika dari awal surah selain surat Bara'ah. Surat Bara'ah itu apa? At-Taubah. Itu enggak pakai, karena tak ada sunnah baca Quran dengan tartil, baca pelan sambil pemikir, akan datang malaikat Jibril wa rahmat para pezikir. Ya, nanti diterusin sendiri. Ini artinya ajaran ini kita lakukan syair, nggak terasa ngapalin tapi fadilah. Jadi Quran itu baca bismillah. Makanya imam kalau kita baca suratnya, misalnya surat dari awal surat itu afdalnya pakai bismillah. Misalnya waladhdallin amin, katur kita atakusur, maka itu bismillahirrahmanirrahim. Cuman kalau kita pakai tengah surat kan ada yang langsung ayat kursi misalnya, jadi imam waladhdallin Allahu la ilaha illahu, kan ada imam pakai ayat kursi, maka dia tengah surat tidak harus pakai bismillah. Tapi kalau awal surat, misalnya kita baca al-kafirun, al-ikhlas, al-maun, maka sunahnya awal surah itu baca bismillah. Tapi kalau kita langsung baca Ar-Rahman langsung misalnya waladhdallin amin kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, itu tidak harus pakai bismillah. Ya, itu nanti di situ. Insyaallah itu. Jadi fotokopinya silakan dibawa pulang, tapi nanti ngaji dibawa lagi. Ya, nanti difotokopi boleh, kalau enggak ditinggal di masjid boleh, dibawa pulang, difotokopi lagi biar banyak nanti ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.